Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Halim sebagai dosen pengampu matkul manajemen SDM. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai tugas akhir, yaitu pengujian dan seleksi karyawan Baitul Mal Muamalat atau BMM. Sebelumnya kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pinjung Nawangsari dengan NIM terakhir 307. Saya Naila Dwi Untari dengan 3 NIM terakhir 301. Saya Reza Sabilikis dengan 3 NIM terakhir 315. Oke, di sini kita akan membahas beberapa bab, yaitu yang pertama profil organisasi, yang kedua visi misi, yang ketiga employee testing, dan yang keempat employee selection. Oke, masuk yang pertama yaitu profil organisasi. Nah, di sini tuh kita akan membahas mengenai Baitul Mal Muamalat atau BMM, yaitu ada lembaga Akmil Zakat Nasional atau Lasnas yang dan Nazir Wakaf yang berbadan hukum dan didirikan pada tahun 2000. Tugas utamanya menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Kemudian BMM ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi amil zakat nasional independen, profesional, dan unggul dalam memberikan kemudahan muzaki berzakat sesuai syariah, serta melayani dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kemudian misinya yaitu yang pertama mengembangkan tata kelola yang baik berbasis teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Kemudian yang kedua mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten untuk bersinambungan tumbuh kembang lembaga. Kemudian yang terakhir membangun aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemandirian dan kemanfaatan lembaga. Selanjutnya kita masuk ke testing. Nah, di sini jenis tes seleksi yang digunakan oleh organisasi BMM sendiri sangat mengutamakan penggunaan tes keterampilan teknis dalam proses seleksinya. Untuk memastikan bahwa kandidat yang itu diterima memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Tes keterampilan teknis ini dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk menilai kemampuan spesifik yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Narasumber sendiri menjelaskan bahwa tes keterampilan teknis sering digunakan untuk mengukur kemampuan spesifik yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu di organisasi. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa BMM ini berfokus pada keahlian praktis yang langsung terkait dengan tugas yang akan dihadapi kandidat di lapangan. Untuk penentuan jenis tesnya sendiri, ini BMM menggunakan pendekatan yang sangat terstruktur, yakni melakukan analisis pekerjaan yang mendalam. Proses ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara tugas yang akan dijalankan oleh karyawan dengan keterampilan yang harus dimiliki. Narasumber sendiri menjelaskan lebih lanjut, kami mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu posisi yang menunjukkan bahwa keputusan ini didasarkan pada pemahaman yang jelas terhadap kebutuhan organisasi dan tuntutan setiap posisi yang ada. Dengan demikian, tes yang digunakan tidak hanya relevan, tetapi juga disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan. Untuk peran tesnya sendiri, tes keterampilan teknis ini tidak hanya berfungsi untuk menilai kemampuan kandidat, tetapi juga memainkan peran penting dalam memberikan data objektif yang tidak dapat diperoleh hanya melalui wawancara. Nah, hasil tes tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai potensi kandidat. Narasumber sendiri menyebutkan bahwa hasil tes dapat memberikan informasi secara objektif tentang kemampuan atau potensi kandidat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tes membantu organisasi untuk membuat keputusan seleksi yang lebih berbasis data dan mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif. Nah, untuk memastikan validitas dan reliabilitas ini, BMM secara rutin melakukan evaluasi terhadap kriteria dan konten tes yang telah diterapkan. Evaluasi berkala tersebut penting untuk memastikan bahwa tes tetap relevan dan dapat mengukur dengan akurat keterampilan atau potensi yang seharusnya dievaluasi. Kami melakukan evaluasi berkala untuk memastikan tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Ujar narasumber yang menekankan pentingnya pemantauan dan perbaikan tes agar tidak ketinggalan zaman dan tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Baik, selanjutnya ada tes psikometrik. Jadi selain tes keterampilan teknis, organisasi BMM juga menggunakan tes psikometrik sebagai bagian integral dari proses seleksi. Tes ini tuh bertujuan untuk memilih kandidat yang memiliki potensi untuk sukses dalam jangka panjang. Narasumber menjelaskan tes ini membantu organisasi dalam mengevaluasi berbagai aspek, termasuk kepribadian, kecerdasan emosional, dan juga pentingnya kepemimpinan, yang menunjukkan bahwa BMM tidak hanya mencari kandidat dengan keterampilan teknis, tetapi juga memperhatikan kemampuan kandidat dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis serta potensi untuk berkembang dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, BMM dapat memilih kandidat yang memiliki keseimbangannya antara kompetensi teknis dan karakter yang sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Nah, selanjutnya ini ada mengenai tes tidak bias. Jadi untuk memastikan bahwa tes yang digunakan oleh organisasi BMM ini tidak bias terhadap kelompok tertentu, organisasi BMM ini melakukan berbagai tindakan untuk mencegah diskriminasi. Ini tuh termaksud analisis dan juga uji coba yang ketat untuk memastikan bahwa semua kandidat diperlakukan secara adil. Proses ini tuh melibatkan peninjauan terus-menerus terhadap alat ukur yang digunakan, serta pelatihan bagi tim HRD untuk menghindari intervensi bias saat menilai hasil tes. Selanjutnya juga menggunakan tes menggunakan studi kasus. Jadi, BMM juga menggunakan tes simulasi atau studi kasus sebagai bagian dari proses seleksi. Metode ini tuh memberikan gambaran realistis mengenai kemampuan kandidat dalam menghadapi situasi kerja nyata. Tes ini tuh sangat berguna untuk posisi yang memerlukan keterampilan pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan dalam konteks kerja sama tim. Jadi dengan demikian, BMM ini dapat menilai tidak hanya kemampuan teknis kandidat, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain dalam situasi yang menantang. Oke, selanjutnya tentang online assessment tools, yaitu organisasi kini itu semakin mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses seleksi, termasuk di organisasi seperti Baitul Mal, Muamalat, atau BMM. Nah, pihak BMM itu mengatakan bahwa BMM menggunakan alat pengujian berbasis teknologi seperti wawancara yang dilakukan melalui Zoom atau Google Meet agar kandidat bisa melakukan tes di mana saja dan fleksibel. Nah, dengan teknologi ini kandidat tidak lagi harus hadir secara fisik, memungkinkan proses seleksi itu dilakukan di mana saja. Nah, hal ini memberikan hasil yang baik bagi pihak organisasi maupun kandidat, terutama dalam situasi yang memerlukan efisiensi waktu dan biaya. Nah, selain itu, penggunaan alat berbasis teknologi menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan adaptif, terutama dalam kondisi yang tidak memungkinkan interaksi tatap muka secara langsung seperti selama pandemi. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses seleksi, BMM itu dapat menghemat sumber daya dan mempercepat keputusan pengambilan tanpa mengurangi kualitas penilaian. Nah, langkah ini sejalan dengan kebutuhan modern untuk tetap produktif dan kompetitif sekaligus memberikan kemudahan kepada kandidat untuk mengikuti proses seleksi dengan lebih efisien. Next. Oke, selanjutnya mengenai tes pre-employment dan matrix. Nah, tes pre-employment juga merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan Baitul Mal Muamalat atau BMM untuk memprediksi kinerja calon karyawan di masa depan. Nah, proses ini dirancang untuk mengidentifikasi kecocokan antara kemampuan kandidat dengan kebutuhan organisasi. Efektivitas tes ini diukur dengan membandingkan hasil tes awal dengan kinerja karyawan setelah bergabung di organisasi. Dengan cara ini, BMM dapat mempertanyakan apakah proses seleksi yang dilakukan itu mampu menghadirkan karyawan yang sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan. Selain itu, BMM menggunakan metrik spesifik untuk mengukur keberhasilan proses ini. Nah, BMM menyatakan bahwa BMM itu menggunakan metrik seperti tingkat turnover dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, turnover yang rendah menunjukkan bahwa karyawan yang direkrut itu merasa cocok dengan budaya kerja dan mampu memenuhi ekspektasi organisasi. Di sisi lain, kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan strategi organisasi juga menjadi ukuran penting, dan karyawan yang berhasil memberikan dampak signifikan terhadap hasil kerja tim atau organisasi itu menjadi bukti validitas tes prakerja yang digunakan. Nah, melalui pengukuran yang berbasis data seperti ini, BMM dapat terus menyempurnakan proses rekrutmen dan seleksi mereka dengan memahami pola dari hasil tes dan kinerja aktual. BMM dapat memperbaiki alat seleksi sehingga lebih optimal dalam memilih kandidat
yang sesuai, uh, dan upaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam rekrutmen, tetapi juga memastikan bahwa karyawan yang bergabung melalui kontribusi optimal terhadap misi organisasi. Next. Nah, dalam proses seleksi, BMPM itu tidak hanya bergantung pada hasil tes employment sebagai salah satu-satunya indikator kelayakan kandidat. Narasumber itu mengatakan bahwa biasanya organisasi BMM itu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti potensi pengembangannya, alasan hasil tes rendahnya kenapa, serta rekomendasi dan referensi selama memberikan feedback positif saat assessment. Nah, jika seorang kandidat menunjukkan hasil tes yang rendah tetapi memiliki pengalaman kerja yang relevan, organisasi tetap memberikan permulaannya. Faktor lain seperti potensi pengembangan pribadi dan profesional menjadi pertimbangan penting. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan seleksi itu didasarkan pada penilaian yang menyeluruh dan adil, bukan hanya angka di atas kertas. Selain itu, BMM juga berupaya memahami alasan dibalik hasil tes yang kurang memuaskan. Organisasi mempertimbangkan apakah ada faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kinerja tes, seperti tekanan lingkungan atau kendala teknis selama proses seleksi. Rekomendasi dan referensi dari pihak lain yang mengenal kinerja kandidat juga menjadi acuan dalam mempertimbangkan potensinya. Jika feedback dari penilaian atau referensi itu menunjukkan hal positif, organisasi dapat memberikan kesempatan kepada kandidat untuk membuktikan dirinya. Nah, pendekatan fleksibel ini mencerminkan komitmen BMM untuk tidak hanya mencari karyawan yang sesuai dengan teknis, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang bersama organisasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai employee selection yang terjadi pada organisasi BMM. Yang pertama ini ada multi-step selection. Jadi di organisasi BMM ini proses seleksi karyawan menggunakan pendekatan multi-step selection yang meliputi beberapa tahapan penting. Proses ini tuh dimulai dengan screening awal di mana lamaran dan CV kandidat ditinjau untuk menentukan kelayakan mereka. Setelah itu, kandidat yang lolos akan mengikuti tes yang relevan dengan posisi yang dilamar, diikuti oleh wawancara untuk menggali lebih dalam tentang kemampuan dan juga pengalaman mereka. Selain itu, untuk beberapa posisi tertentu juga dilakukan medical check-up sebagai bagian dari proses seleksi. Selanjutnya ini ada wawancara kompetensi. Jadi, organisasi BMM ini sering melakukan wawancara berbasis kompetensi yang merupakan metode efektif untuk menilai kecocokan kandidat. Wawancara ini memungkinkan perekrut untuk mengukur bagaimana kandidat menerapkan keterampilan dan juga pengetahuan mereka dalam situasi kerja yang nyata, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi mereka di lingkungan kerja. Selanjutnya ada mengenai pelatihan. Jadi untuk memastikan objektivitas dalam proses seleksi, BMM ini memberikan pelatihan khusus kepada perekrut guna menghindari bias dalam penilaian. Pelatihan ini mencakup kesadaran terhadap bias gender, usia, ras, dan juga diskriminasi lainnya, sehingga proses seleksi menjadi lebih adil dan juga transparan. Selanjutnya ini ada salah satu tantangan yang dihadapi oleh organisasi BMM, yaitu proses seleksi. Jadi ini tuh merupakan kesulitan untuk menemukan kandidat yang memiliki kombinasi keterampilan teknis dan juga soft skill yang tepat. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, BMM ini sering bekerja sama dengan universitas melalui partisipasi dalam job fair dan juga memanfaatkan media sosial untuk menarik kandidat-kandidat terbaik. Selanjutnya kita masuk ke penilaian cultural fit dalam organisasi BMM. Dalam menilai cultural fit kandidat, BMM ini mengadopsi pendekatan yang lebih mendalam untuk memastikan kandidat yang diterima dapat beradaptasi dengan budaya organisasi. Nah, salah satu metode utama yang digunakan adalah wawancara khusus yang melibatkan beberapa teknik penilaian, seperti wawancara perilaku, studi kasus, dan pemberian tugas kecil. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman masa lalu kandidat yang relevan dengan situasi kerja di organisasi. Selain itu, studi kasus digunakan untuk menilai kemampuan kandidat dalam memecahkan masalah atau menghadapi situasi yang mungkin terjadi di organisasi. Nah, narasumber
narasumber sendiri menjelaskan bahwa memberikan tugas kecil untuk melihat bagaimana kandidat berinteraksi dengan tim yang menunjukkan bahwa organisasi BMM ini memberikan tugas nyata untuk mengobservasi bagaimana kandidat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah ada di tim. Pendekatan ini membantu BMM untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai sejauh mana kandidat dapat menyesuaikan diri dengan dinamika tim yang sudah ada, serta bagaimana mereka akan berperan dalam lingkungan kerja organisasi. Nah, untuk faktor penentu kualifikasinya sendiri, di BMM sendiri, untuk beberapa kandidat memiliki kualifikasi yang hampir setara. BMM ini tidak hanya mengandalkan pengalaman kerja atau tes mata, proses seleksi di organisasi BMM mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti potensi pengembangan kandidat, pengalaman relevan yang dimiliki, dan hasil tes psikologi. Narasumber sendiri mengungkapkan bahwa narasumber melihat faktor potensi, pengalaman yang relevan, dan hasil tes psikologi sebagai penentu keputusan akhir, yang menunjukkan bahwa organisasi ini berusaha untuk memilih kandidat yang tidak hanya memenuhi kualifikasi teknis, tapi juga memiliki potensi untuk berkembang dalam jangka panjang dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan organisasi yang terus berubah. Hal tersebut menggarisbawahi bahwa BNM lebih memperhatikan kesiapan dan kemampuan kandidat untuk berkembang dibandingkan hanya melihat prestasi masa lalu. Nah, untuk panel wawancaranya sendiri, berbeda dengan banyak organisasi yang menggunakan panel wawancara untuk memutuskan apakah seorang kandidat ini layak diterima, sedangkan BMM ini memilih untuk tidak menggunakan metode tersebut. Organisasi ini lebih memilih wawancara individual sebagai cara utama untuk mengevaluasi kandidat. Metode tersebut memberikan kendali lebih besar kepada pihak perekrut dalam mengevaluasi kandidat secara lebih mendalam dan terfokus. Narasumber sendiri menyatakan bahwa di BMM sendiri tidak menggunakan panel wawancara yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut lebih mengutamakan kualitas interaksi langsung antara perekrut dan kandidat, serta menghindari potensi bias atau kesalahan interpretasi yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan kelompok. Nah, untuk prosedur dari verifikasi referensi kerja sendiri, di BMM prosesnya dilakukan dengan sangat teliti dan sistematis. Setelah kandidat lolos seleksi, organisasi ini akan menghubungkan referensi yang diberikan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kinerja dan karakter kandidat. Referensi yang dihubungi tidak hanya diberikan pertanyaan umum, tetapi juga pertanyaan yang sangat relevan dengan posisi yang dilamar oleh kandidat. Narasumber sendiri menjelaskan bahwa di BMM ini referensi secara langsung dengan pertanyaan yang relevan dengan posisi yang dilamar, yang mengindikasikan bahwa organisasi berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai kesesuaian kandidat dengan posisi yang akan mereka isi, serta memastikan bahwa kandidat yang terpilih ini benar-benar memiliki kualifikasi yang diperlukan. Nah, dari potensi versus pengalaman, mana yang diutamakan oleh BMM? Dalam proses seleksi, BMM memandang pentingnya keseimbangan antara pengalaman kerja, keterampilan teknis, dan soft skill. Namun, untuk posisi entry level, organisasi BMM ini lebih cenderung fokus pada potensi kandidat untuk berkembang, dibandingkan dengan hanya mengutamakan pengalaman kerja sebelumnya. Narasumber sendiri mengungkapkan, untuk posisi entry level, BMM ini lebih fokus pada potensi dan kemampuan belajar kandidat, yang menegaskan bahwa BMM berusaha memilih kandidat yang tidak hanya memiliki keterampilan dasar, tapi juga potensi untuk berkembang, belajar, dan beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan kerja. Jadi dengan demikian, BMM ini lebih menilai kemampuan kandidat untuk bertumbuh seiring waktu yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi inclusive hiring. Nah, organisasi BMM itu berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dalam mewujudkan komitmen ini, BMM menerapkan strategi perekrutan yang inklusif, yaitu pendekatan yang menjamin keberagaman dan kesetaraan selama proses rekrutmen. Nah, salah satu cara BMM mengimplementasikan strategi ini adalah melalui proses seleksi yang bebas dari bias. Setiap tahap seleksi dirancang untuk fokus pada kompetensi, potensi, dan nilai yang dimiliki kandidat tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, ras, atau latar belakang lainnya. Nah, alat seleksi seperti tes kemampuan dan wawancara disusun dengan standar yang objektif sehingga memastikan semua kandidat dinilai berdasarkan kriteria yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, selain itu, pengambil keputusan dalam proses rekrutmen dilakukan untuk mengenali dan menghindari bias yang mungkin muncul tanpa disadari. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya keberagaman di tempat kerja, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang inklusif dan inovatif. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke executive search atau headhunting. Nah, dalam proses seleksi untuk posisi eksekutif atau tingkat manajemen tinggi, BMM menerapkan prosedur khusus yang dirancang untuk memastikan kandidat yang terpilih memiliki kompetensi dan visi kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Nah, narasumber mengatakan BMM menggunakan executive search, prosesnya itu lebih intens dan juga melibatkan penilaian yang lebih mendalam terhadap pengalaman, jaringan, dan visi kepemimpinan. Proses ini membantu BMM menemukan individu dengan pengalaman profesional yang relevan dan jaringan yang luas yang diperlukan untuk memimpin organisasi secara efektif. Nah, seleksi pada level ini juga lebih intensif dibandingkan dengan posisi lainnya. Selain wawancara mendalam, kandidat menjalani berbagai penilaian yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepemimpinan, pemecahan masalah, serta visi strategi mereka untuk masa depan organisasi. Penilaian ini memastikan bahwa kandidat tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang dari BMM. Next. Kemudian mengenai wawancara teknis versus wawancara HR. Nah, dalam proses seleksi karyawan, BMM itu memberikan perhatian yang seimbang terhadap wawancara teknis dan wawancara HR, karena keduanya itu memiliki peran yang sama penting. Wawancara teknis fokus pada penilaian kemampuan teknis kandidat, yaitu keterampilan dan keahlian spesifik yang relevan dengan posisi yang dilamar. Penilaian ini membantu organisasi memastikan bahwa kandidat mampu menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif. Sementara itu, wawancara HR lebih menekankan pada penilaian soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, adaptabilitas, serta kesesuaian nilai pribadi kandidat dengan budaya organisasi. Nah, keseimbangan antara kedua jenis wawancara ini penting untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan organisasi. Seperti yang disampaikan oleh pihak BMM, itu baik wawancara teknis maupun wawancara HR itu sama pentingnya. Misalnya wawancara teknis itu mengukur kemampuan teknis, sedangkan wawancara HR mengukur soft skill. Dengan memberikan bobotnya setara pada keduanya, BMM dapat memastikan bahwa karyawan yang direkrut itu mampu memberikan kontribusi yang optimal baik dalam hal produktivitas kerja maupun membangun keharmonisan di tempat kerja. Next. Kemudian mengenai background check, nah BMM itu memiliki prosedur yang ketat dalam menangani proses pemeriksaan latar belakang sebelum menawarkan pekerjaan kepada kandidat yang telah lolos dalam tahap seleksi. Nah, proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh kandidat akurat dan untuk menghindari potensi risiko yang mungkin timbul setelah diterima. Pemeriksaan latar belakang ini menjadi bagian penting dalam memastikan kandidat itu sesuai dengan integritas standar organisasi. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi beberapa aspek seperti pemeriksaan kriminal melalui SKCK dan verifikasi pendidikan untuk memastikan kualifikasi yang tercantum oleh kandidat benar adanya. Seperti yang dijelaskan oleh pihak BMM, melakukan pemeriksaan latar belakang untuk semua kandidat yang sudah lolos dalam sesi assessment, dan pemeriksaannya itu meliputi pemeriksaan kriminal dari SKCK dan verifikasi pendidikan. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa BMM tidak hanya mengutamakan keterampilan dan pengalaman, tetapi juga mengutamakan rekam jejak dan reputasi kandidat dalam proses seleksi. Next. Kemudian survei kandidat experience. Nah, BMM itu menilai pengalaman kandidat selama proses seleksi dengan menggunakan beberapa alat evaluasi yang komprehensif. Proses ini melibatkan penilaian terhadap CV, portofolio, serta wawancara yang memberikan gambaran mendalam mengenai kemampuan, pengalaman, dan kandidat posisi yang dilamar. Setiap aspek ini dianalisis secara cermat untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat berkontribusi secara maksimal. Selain itu, BMM juga sangat menghargai umpan balik dari kandidat mengenai pengalaman mereka selama proses seleksi. Untuk itu, organisasi melakukan survei pengalaman kandidat untuk mengetahui pendapat mereka tentang tahapan seleksi yang telah dilalui. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, BMM itu mengatakan menilai pengalaman pengkandidat melalui CV, portofolio, dan wawancara. Selain itu juga melakukan survei pengalaman kandidat untuk mengetahui pendapat mereka mengenai proses seleksi yang dilakukan oleh BMM. Survei ini membantu BMM untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan proses seleksi, menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi kandidat di masa depan. Next. Oke, kesimpulan dari pembahasan kami pada kesempatan kali ini, dalam
era globalisasi dan persaingan yang ketat, BMM berkomitmen untuk merekrut sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai syariah. Nah, proses seleksi yang terstruktur meliputi berbagai jenis tes seperti tes keterampilan teknis dan psikometrik, serta wawancara yang berbasis kompetensi memungkinkan BMM untuk menilai potensi kandidat secara objektif. BMM juga menerapkan pendekatan multitahap dalam seleksi yang mencakup penyaringan awal, evaluasi melalui tes wawancara, dan pemeriksaan referensi. Nah, proses pengujian dan seleksi di BMM tidak hanya mendukung pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang proses ini, diharapkan BMM dapat terus meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia, serta menjadi referensi bagi organisasi lain dalam praktik rekrutmen yang efektif. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.